Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Puspita, mahasiswa program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dengan NIM 04021182025021. Baiklah, di sini saya akan melakukan tindakan konseling terhadap pasien HIV. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, permisi nurse. Waalaikumsalam. Iya, Pak, ada yang bisa saya bantu? Iya nurse, saya di sini mau konsul, boleh nurse? Iya, Pak, boleh. Sebelumnya, dengan Bapak siapa ya, Pak? Saya Gali Permadi nurse. Baik, dengan Bapak Galih ya. Dengan umur berapa, Pak? Umur saya sekarang 25 tahun nurse. Baiklah, Pak Galih. Sebelum kita melakukan konseling, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya, Pak. Perkenalkan, saya perawat Dela, Pak, yang akan membantu permasalahan Bapak. Baiklah, Pak, saya boleh bertanya keluhan apa yang Bapak rasakan saat ini sehingga Bapak mendatangi saya untuk melakukan konseling? Begini nurse, saya mengeluhkan sariawan. Sariawan saya ini sudah 1 minggu timbul mendadak. Sariawan ini dirasakan terus-menerus nurse, sehingga saya kesulitan untuk makan dan minum. Kira-kira saya sakit apa ya nurse? Baiklah, Pak. Kita lakukan pengecekan terlebih dahulu ya, Pak, supaya kita lebih tahu tentang penyakit Bapak dan keluhan apa, Pak. Apakah Bapak bersedia, Pak? Iya nurse, saya bersedia. Baik. Sebelum itu, saya izin bertanya terlebih dahulu ya kepada Bapak. Apakah yang Bapak rasakan akibat sariawan tersebut, Pak? Dan langkah apa yang Bapak lakukan untuk mengurangi rasa sariawan yang Bapak derita? Keluhan ini sangat mengganggu saya, nurse, untuk aktivitas saya sehari-hari. Selama ini mungkin saya mengobatinya dengan mengoleskan dengan antibiotik, nurse. Oh, baiklah, Pak. Tapi tidak ada perubahan. Oh, begitu ya, Pak. Jadi Bapak lakukan dengan mengoleskan albotil ya, Pak. Baik, Pak. Setelah dilakukan pemeriksaan VCT atau PETC, rapid test dengan sensitivitas tinggi, kemudian dikonfirmasi dengan Western blot atau ELISA spesifitas tinggi, ternyata Bapak Gali terinfeksi HIV positif, Pak, dengan tanda dan gejala seperti keluhan sariawan yang sering diderita hilang timbul dan susah sembuh. Sariawan tersebut ada di dalam rongga mulut Bapak, daerah bibir, dan pipi bagian dalam, Pak. Terlihat seperti keputihan dan memerah. Apakah Bapak merasakannya, Pak? Hah? Benarkah saya terinfeksi HIV, nurse? Iya, Pak. Bapak terinfeksi positif HIV. Eh, Gimana ya, nurse? Apakah saya bisa sembuh? Insya Allah, Pak, bisa. Kita akan berusaha memberikan pelayanan terbaik dan kerjasama yang baik dengan Bapak. Nanti saya akan jelaskan terlebih dahulu kepada Bapak konseling apa yang sebaiknya diberikan untuk kelanjutan hidup Bapak. Baik, nurse. Sebelum itu, apakah Bapak mengalami keluhan yang Bapak ceritakan di awal tadi kepada saya selama 1 tahun kebelakangan ini, Pak? Iya, nurse. Dalam 1 tahun ini sering sekali saya mengalami keluhan yang sama. Dan memang lama sembuhnya. Saya juga sebagai pecandu narkoba suntik yang masih aktif hingga sekarang, ya, nurse. Saya sudah menikah 1 tahun yang lalu, tetapi belum mempunyai anak. Tetapi saya tidak melakukan hubungan seks secara berganti-ganti dengan pasangan lain, nurse. Oh, begitu ya, Pak. Baik, Pak. Bapak jangan terlalu cemas terlebih dahulu ya, Pak. Kita di sini akan cari solusinya secara bersama-sama. Kita ada untuk Bapak, untuk mengetahui lebih jelas mengenai penyakit Bapak, kita lakukan terlebih dahulu pengecekan HIV. Dan ternyata HIV Bapak tadi positif.
Tetapi Bapak jangan terlalu cemas terlebih dahulu. Saya akan beritahu kepada Bapak tentang resiko saat HIV positif dan cara pencegahan pengobatan pada HIV. Apakah Bapak bersedia? Iya, Nurse, saya bersedia. Baiklah Pak, sebelum kita masuk ke topik pencegahan HIV, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai apa itu HIV/AIDS. Sebelumnya, apakah Bapak pernah mendengar tentang penyakit HIV/AIDS, Pak? Eh, sudah pernah dengar, Nurse, tapi saya belum tahu, Nurse, Oh, apa baik. itu, Nurse, apa itu HIV. Baiklah Pak, jika setidaknya Bapak sudah mengetahui sedikit demi sedikit ya Pak tentang HIV/AIDS. Di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai HIV/AIDS. Jadi HIV atau sering kita ketahui dengan Human Immunodeficiency Virus merupakan retrovirus bersifat limfotropik, khas yang menginfeksi sel-sel dari sistem kekebalan tubuh, menghancurkan atau merusak sel darah putih spesifik yang disebut sebagai limfosit T atau sebagai pembawa faktor T4 atau CD4. CD4 ini, Pak, sebagai kekebalan tubuh kita. Jika nilai CD4 kurang dari normal, maka kekebalan tubuh kita bisa berdampak buruk bagi tubuh kita. Sedangkan AIDS itu sendiri, Pak, merupakan kumpulan gejala atau penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh akibat virus HIV tadi. Sebagian besar orang yang terkena HIV ini, Pak, bila tidak mendapatkan pengobatan akan menunjukkan tanda-tanda AIDS dalam waktu 8 sampai 10 tahun. Jadi lumayan lama tetapi dia tidak menunjukkan tanda dan gejala secara spesifik, Pak. Secara bertahap, sistem kekebalan tubuh yang terinfeksi oleh virus HIV tersebut akan menyebabkan fungsi kekebalan tubuh kita rusak. Kekebalan tubuh yang rusak ini akan mengakibatkan daya tahan tubuh pasien bisa berkurang, bahkan bisa hilang dan berakibat fatal bagi tubuh pasien. Sehingga pasien akan menampakkan gejala-gejala akibat infeksi oportunistik. Di sini juga terdapat tanda dan gejala klinisnya, Pak. Yang pertama itu seperti munculnya rasa lelah dan lesu, berat badan bisa berkurang atau menurun drastis, demam yang sering dan berkeringat waktu malam, mencret dan kurang nafsu makan, bercak-bercak putih di lidah dan di dalam mulut, atau seperti keluhan Bapak tadi ya Pak, yaitu sariawan, pembekakan di leher atau lipatan paha, radang paru, dan kanker kulit. Sebelumnya apakah penjelasan saya terlalu cepat Pak atau Bapak bingung? Bisa ditanyakan terlebih dahulu kepada saya. Eh, mungkin cukup jelas, Nurse. Lantas, bagaimana untuk cara penularannya, Nurse? Untuk penularannya sendiri Pak, itu bisa terjadi jika melakukan hubungan seks tanpa alat pengaman atau yang sering kita kenal dengan kondom ya Pak. Yang kedua itu memakai atau berbagi alat suntik dengan orang yang terinfeksi atau positif terkena HIV. Yang ketiga itu ibu hamil positif HIV bisa menularkan kepada anaknya Pak atau kepada janinnya. Melakukan transfusi darah melalui seks oral, terkena atau tertukarnya cairan vagina atau sperma, air susu ibu atau ASI ke bayi seperti itu Pak. Lalu bagaimana Pak? Apakah Bapak kurang jelas atau ingin ditanyakan terlebih dahulu Pak? Mohon maaf Bapak Galih, untuk suaranya di sini. Oh, oh iya, Nurse, cukup jelas, Nurse. Lalu untuk mencegahnya bagaimana ya, Nurse? Untuk mengenai pencegahan itu ya Pak, mengenai pencegahan penularan HIV itu ada dua Pak, yaitu penularan HIV di rumah tangga dan pencegahan penularan HIV di luar rumah tangga. Yang pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu ya Pak mengenai pencegahan penularan HIV di rumah tangga. Yang pertama itu ada hubungan seks dengan kondom. Yang kedua ada berciuman aman asal bagian mulut tidak ada luka. Yang ketiga dianjurkan untuk tidak memiliki anak karena jika pasien terinfeksi atau positif HIV, kemungkinan besar tertular kepada anak itu cukup besar ya Pak. Yang
Selanjutnya itu mengenai pencegahan penularan HIV di luar rumah tangga. Yang pertama itu tidak mendonorkan darah, tidak melakukan perilaku seks yang tidak aman, menghentikan kebiasaan sebagai pecandu narkoba suntik ataupun yang lainnya, mengenai pengobatan seumur hidup jika HIV positif, nutrisi dan gizi yang diberikan harus tinggi protein dan suplemen vitamin, Pak. Baik, Nurse, terima kasih. Jadi untuk pengobatan apa yang baik untuk saya, Nurse? Jadi untuk pengobatannya sendiri, Pak, Bapak disarankan untuk mengonsumsi obat antiretroviral atau untuk mencegah penularan pada pasien yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah terhadap pengobatan ARF ini mengakibatkan adanya kegagalan terapi, Pak. Sehingga resiko kegagalan terapi ini timbul jika pasien tersebut sering lupa minum obat. Jadi sebisa mungkin Bapak gali, diusahakan ya Pak untuk mengurangi penggunaan narkoba suntik. Secara perlahan Bapak bisa hentikan. Itu terbilang susah ya Pak, tapi jika Bapak berusaha, terus Bapak ganti dengan menggunakan makanan seperti permen ataupun makanan yang lainnya, insya Allah bisa Pak. Hanya saja untuk mengonsumsi obat ini Bapak harus mendapatkan rekomendasi langsung dari dokter. Jadi untuk pengobatan antiretroviral ini tidak boleh sembarangan, Pak. Maka dari itu sebaiknya Bapak lakukan pemeriksaan secara rutin. Apalagi Bapak sudah terdiagnosis infeksi HIV positif, Pak. Eh, iya, Nurse. Saya janji. Saya akan periksa ke dokter secara rutin, Nurse. Saya akan lakukan demi kesehatan saya dan tidak menularkan ke anggota keluarga saya. Alhamdulillah jika Bapak Gali berpikir seperti itu ya Pak. Semoga dan saya berharap Bapak dapat tabah Pak dengan penyakit yang Bapak derita ini. Bapak tetap berusaha ikutin arahan dokter saja ya Pak. Ikutin arahan dokter, perawat, konselor, dan lakukan pemeriksaan secara rutin Pak. Iya, Nurse. Saya akan ikuti arahannya, Nurse. Saya juga berdoa semoga Bapak Gali dapat sembuh dari penyakitnya dan tidak terjadi penularan ke anggota keluarga lain dengan mematuhi pengobatan dan terapi yang akan Bapak jalankan ya Pak. Terima kasih atas doanya ya, Nurse. Baik Pak, sebelumnya bagaimana Pak perasaannya sekarang setelah kita berdiskusi secara tatap muka dan Bapak menceritakan keluhannya kepada saya mengenai HIV/AIDS dan saya juga sudah menjelaskan mengenai pengobatannya, apa itu HIV/AIDS dan cara pencegahan dan penularannya. Apakah Bapak sudah tenang atau jauh lebih baik? Alhamdulillah, Nurse. Saya sedikit lebih tenang, Nurse. Alhamdulillah, jika begitu ya Pak, saya kira pembicaraan kita sampai sini dulu ya Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya kepada Bapak Gali, dan semoga Bapak lekas sembuh. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas pemberitahuan tentang penyakit saya, Nurse. Dan nasihat-nasihatnya, Nurse. Terima kasih banyak. Baik Pak, sama-sama. Semoga Bapak lekas sembuh ya, dan Bapak bisa beraktivitas kembali dan semoga cepat diberikan rezeki anak. Sekian dulu ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nurse. Terima kasih banyak, Nurse. Baik Bapak.